Baik, selamat pagi semua. Sudah terdengar jelas ya suara saya ya? Terdengar jelas suara saya? Jelas, Pak. Ya. Oke, udah download ininya apa bahannya? Kita minggu kemarin nggak masuk ya terkait dengan kerusakan rigid pavement. Nah, ada dua materi ya. Kita coba sedikit ngebut di dua materi hari ini. Waktu hari Sabtu memang ada rencana, tapi beberapa nggak ada respon ya. Saya khawatir pengganti hari Sabtu juga dikit yang datang. Oke, nah sudah pada download untuk kuliah keempat dan kuliah kelima Sudah, Pak. ya. Kalian belum download ini. Oke, saya coba share screen. Sebentar ya, ini saya share screen mah. Share, share window. Ini udah terlihat ya di layar ya. Oke, nah baik. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita masih online, tapi sudah ada info surat edaran ya dari rektor. Rencana minggu depan kita akan offline lagi kalau misalnya kondisinya membaik ya. Jadi minggu depan hari Rabu kita hybrid lagi. Kalian lihat jadwal di Excel yang sudah dikasih Itenas. Nah, itu siapa aja yang hybrid. Nah, nanti diusahakan datang ya, kecuali memang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan lah. Oke, nah eh, minggu ini kita coba dua materi ya. Yang pertama adalah jenis penyebab dan penanganan kerusakan kaku. Nah, kalau misalnya kalian lihat di jalan, teknologi rigid pavement ini sangat diminati ya. Artinya pertama umur layarnya panjang, kemudian dia tidak mudah rusak, kemudian dia memiliki stiffness atau memiliki kekakuan yang tinggi gitu. Kemudian ketika dia dibebanin static load, artinya ketika dia parkir atau ketika dia dilintasi dengan beban kendaraan yang berat. Nah, dia memiliki, karena dia kekekuannya tinggi, artinya landutannya kecil. Semakin dia kaku barangnya, maka tingkat tingkat landutannya atau tingkat fleksibilitasnya sangat sangat rendah ya. Tingkat landutannya sangat sangat rendah. Berbeda dengan fleksibel pavement. Kalau fleksibel pavement sangat sangat melendut ya, artinya sangat lentur karena bahan campurannya berbeda. Yang satu menggunakan aspal yang memiliki sifat fleksibel, yang satu menggunakan semen. Semen itu kan dia mengikatnya sangat-sangat kaku ya. Ketika agregat itu diikat semen secara kimiawi, dia sangat-sangat kaku. Nah, saking kakunya rigid pavement, ini juga mudah berpotensi retak ya. Dia memang landutannya kecil, fleksibilitasnya rendah, tapi sangat-sangat rentan terhadap crack. Sangat-sangat rentan terhadap crack. Patah ya. Semakin kaku material, maka semakin mudah kerusakan pertama yang bisa kita lihat itu adalah crack, yaitu retak. Nah, kita coba lihat jenis penyebab dan penanganan kerusakan kaku. Nah, sebelumnya kita coba lihat kategori mekanisme distress ya. Jadi distress ini kerusakan. Nah, ini sama halnya dengan fleksibel pavement, pengaruhnya hanya beberapa ya. Jadi berbeda dengan fleksibel ya. Yang pertama adalah beban lalu lintas. Nah, beban lalu lintas ini biasa kita sebut itu adalah repetisi beban, beban berulang ya. Karena yang namanya jalan itu kan kita akan dilintasi ya, kumulatif beban, CESAL ya, kumulatif equivalent standard axle load. Nah, artinya pengaruh beban ini sangat sangat berpengaruh ya, terutama pada kendaraan-kendaraan berat. Karena apa? Biasanya semakin berat kendaraan, maka
perusak ya, faktor perusak atau ESA atau misalkan VDF lah, vehicle damage factor-nya tuh semakin besar, apalagi yang rodanya kecil. Jadi konsepnya itu bukan berat kendaraannya, tapi distribusi tegangan yang ada di roda sampai ke pavementnya, sampai ke perkerasannya. Seperti itu. Jadi pengaruh beban ini bukan beban kendaraannya ya, tapi ketika dia punya berat tertentu, ketika dia punya konfigurasi tertentu, maka dia akan mempengaruhi si pavementnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian buka-buka lagi PPJ, buka-buka lagi perancangan perkerasan jalan, kenapa di dalam desain rigid pavement itu kendaraan ringan atau kendaraan pribadi itu tidak dihitung? Ayo, ayo, kenapa dia tidak dihitung? Ada Rizkia? Ada Rizkia? Ayo Rizkia, kenapa ya menurut kamu kendaraan pribadi atau kendaraan ringan dalam desain rigid pavement itu tidak diperhitungkan? Ayo Rizkia, ada yang bantu bisa jawab di sini? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Oke, karena pertama distribusi tegangan yang ada di roda, yang di bawah roda itu sangat-sangat kecil. Kalian masih ingat VDF? VDF-nya kendaraan pribadi berapa? 0,0002. 0-nya ada 3 kali. Artinya pengaruhnya sangat kecil. Artinya butuh jumlah lintasan 1000, bahkan 1000 untuk mendapatkan satu VDF setara dengan beban truk. 0,002. Artinya kalau misalkan kita ada 0,3 berarti satu beban truk standar. Pernah ya lihat truk-truk sampah ya, truk-truk sampah atau truk-truk barang, satu truk itu sama dengan 1000 kendaraan pribadi. Nah, karena dia sangat-sangat kecil sehingga dia tidak dianggap gitu. Memang bebannya sangat-sangat rendah ya. Nah, ini pengaruh beban. Apalagi ketika kalian lihat truk-truk yang overloading gitu. Dengan pertama truk itu dimodifikasi, yang awalnya dia tridem menjadi tandem gitu. Banyak sekali ya beberapa yang dimodifikasi untuk memperkecil harga transportasi gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah temperatur. Nah, temperatur ini sangat-sangat mempengaruhi ya, karena apa? Dia panas ya. Dia itu punya perkerasan kaku itu kan dari semen ya. Ketika dia di suhu panas, maka dia biasanya hampir sama dengan ini ya, dengan besi ya, karena dia semen ya. Dia ada sifat namanya kembang susut. Pernah dengar ya istilah kembang susut ya? Ada kembang susut tuh dia mengembang mesusut, tapi eh, sangat-sangat kecil, hanya berapa mikron gitu. Atau berapa mikron, 0,0 berapa mili. Si rigid pavement ini mengalami kembang susut. Nah, ketika dia di suhu yang sangat tinggi, dia akan mengalami dia mengembang ya, karena dia ada sifat semennya di rigid pavement. Nah, kemudian pada malam hari dia akan menyusut ya, hanya berapa mikro, sangat-sangat kecil. Nah, maka dari itu pengaruh temperatur ini gimana nih? Sebentar, saya coba coret-coret. Ada pensil nggak di sini? Pensil sebentar ya. Share komen. Oh ini. Oke ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Pengaruh temperatur ini sangat tinggi karena potensi kembang susut di rigid pavement itu sangat besar. Berbeda dengan aspal ya. Aspal dia memiliki rongga, memiliki void. Dia bersifat lentur, voidnya itu diisi sama aspal terus. Nah, kalau rigid pavement, Pak, kenapa ya temperatur sangat-sangat berpengaruh? Karena yang tadi, si rigid pavement ini akan mengalami kembang susut. Nah, bagaimana cara uh, meminimalkan kembang susut tersebut atau retak susut ya? Dia akan berpotensi retak rambut. Nah, pernah kalian melihat ada satu plat, ini ada satu plat, kelihatan? Ini ada dowel ya, di sini ada dowel. Nanti kita belajar, ini ada dowel.
Nah, ketika dowel ini fungsinya untuk sambungan ya, dowel ini fungsinya untuk sambungan. Eh, Salah satu yang tadi ya, temperatur ini akan mengalami kembang susut, ya. Nah, salah satu pencegahan ataupun desain yang harus kita rekomendasikan itu adalah butuhnya namanya wire mesh. Wire mesh itu biasanya di sini, di sepertiga ya. Nah, ini ada tulangan wire mesh. Beda dengan tulangan beton struktur plat lantai ya. Jadi di sini ada tulangan wire mesh. Nah, apa sih fungsi wire mesh tersebut? Fungsi wire mesh itu adalah mencegah kerusakan retak susut. Karena si beton ini sangat berpengaruh terhadap temperatur, maka direkomendasikan dalam desain itu adanya penambahan wire mesh di sini. Wire mesh ada M8 itu artinya diameter ulir ya, ulir diameter 8, ada 6, ada 10, biasanya rata-rata jalan tuh 8 atau 6 diameter besinya ya. Nah, fungsi dari wire mesh ini adalah mencegah retak susut. Karena apa? Karena yang namanya beton ini sangat-sangat terpengaruh oleh temperatur seperti itu. Nah, kalau biasanya ini retak-retak di sini ya, seperti retak rambut nih. Ini retaknya tuh mulainya dari atas. Oke, nanti kita diskusi lihat di bawah. Nah, kemudian adanya pengaruh air. Nah, air memang tidak berpengaruh terhadap slab beton. Ini tidak akan berpengaruh besar ya, dia pengaruh tapi tidak besar ya. Air itu tidak eh, apa tidak merusak ataupun tidak eh, pengaruh kerusakannya tidak besar ya, ke slab beton ini tidak besar. Air akan berpengaruh pada sambungan. Nih, ini sambungan ya. Ini kan ada sambungan nih. Kelihatan di layar nggak? Nih, kelihatan di layar? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Nah, ini ada dowel nih. Ada dowel ya. Ini juga ada dowel nih. Ini gambarnya saya agak susah ya. Kalau nggak di papan tulisnya agak susah nih. Ini dowel. Nah, yang pengaruh air ini tidak signifikan terhadap slab beton karena beton itu kan eh, apa semakin dikasih air ataupun banjir juga nggak masalah gitu karena sifat semennya nggak sama seperti aspal. Kalau aspal udah dikasih air karena aspal itu minyak ya, dia akan mengalami perlemahan. Kalau beton tidak. Nah, yang menjadi masalah kerusakan kaku perkerasan rigid ini adalah di sambungan. Nah, ini nih karena ada rongga, ini kan ada rongga nih di sini nih. Nih di sini ada rongga ya. Nih, ada sambungan. Di sini kan akan bergerak si plat 1 sama plat 2 akan bergerak ya. Nah, akan bergerak sehingga ketika ada celah di sini, maka air masuk ke sini. Air masuk ke sini, kemudian ini kan di bawahnya ada LC ya. Betul kan? Ada LC atau lane konkrit. Di sini ada LC. Kemudian di sini ada agregat. Betul ya? Ada lapis agregat kelas A, ada lapis agregat kelas B. Nah, ketika air sudah masuk, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah di sini ada yang namanya uh, kerusakan pumping. Dia akan air terjebak. Di sini akan terjebak. Nah, ketika airnya sudah terjebak, maka ketika plat ini bergerak, jadi ini kan nanti plat bergerak ya. Nah, ini contohnya ini akan bergerak ya di semua sudut karena saya ulangi lagi, rigid pavement ini bukan berupa jepit, bukan berupa sendi dan bukan berupa roll. Dia hanya duduk. Jadi kayak per ya. Kalau di dalam SAP itu per ya. Ada apa? Dia bukan jepit, bukan roll, bukan sendi. Dia duduk. Artinya potensi momen tertinggi itu bisa di mana saja. Betul ya? Potensi momen tertinggi bisa di sudut, bisa di tengah karena dia berpotensi diinjak sama mobil, sama kendaraan. Tapi momen ataupun perlemahan yang paling besar itu adalah di corner, di sudut atau di edge, di tepi. Nah, maka dari itu di antara dua slab 1 dan slab 2 itu direkomendasikan untuk disambung ataupun disambung dengan namanya dowel. Dowel itu banyak fungsinya ya. Pertama untuk mendistribusikan beban, untuk menahan slab 1 dan slab 2 gitu. Nah, balik lagi ke air ya. Air ini ketika dia sudah masuk ke sambungan, masuk ke celah dan dia terjebak di bawah ya. Di sini ada agregat, kemudian ada tanah masuk di sini, maka akan terjadi yang namanya pumping. Nah, kalian di sini ada nggak yang sering lewat Cipularang, tol Cipularang? Ada nggak yang sering lewat tol Cipularang? Ada di sini?
Nggak ada ya? Atau lewat tol yang atasnya itu flexible pavement, atau inilah daerah Ranca Ekek ya, beton yang arah ke sana, yang Bandung Timur, yang rigid pavement. Nah, kalau kalian lihat bahwa di sambungan itu coklat-coklat. Jadi coklat-coklat itu artinya airnya masuk, kemudian ketika dilintasi sama kendaraan, maka dia terjadi pumping. Airnya masuk keluar, keluar masuk keluar gitu. Jadi di sini apa namanya? Tergores ya, eh, apa ya? Terkikis lah, bahasanya terkikis. Kemudian ketika dia terkikis, ini ada rongga di sini. Nah, ketika ada rongga, eh, dowelnya ini semakin lemah, dia nggak kuat. Dowel ini kan menahan ketika dia di bawahnya itu rata ya. Ketika dia di sini udah ada rongga, udah ada air, ada perlemahan, si dowel ini kalah. Nah, ketika dia kalah, maka yang akan terjadi dia crack sudut. Ada namanya edge di sini, ada kerusakan. Ada kerusakan di sini nih. Ini rusak ya. Ini rusak. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan yang namanya corner brick, edge brick. Nah, itu jadi gara-gara air doang nih. Gara-gara air doang si sambungannya itu rusak. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas semua ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup ya, kita lanjut. Nah, ada yang namanya warming stress. Artinya di sini terkait dengan temperatur di permukaan dan di bawah. Nah, ini yang tadi ya. Jadi karena apa namanya? Semen ini sangat berpengaruh, artinya suhu di bawah ini kadang berbeda dengan suhu di atas rigidnya, sehingga yang akan terjadi adalah kembang susut ya. Nah, kembang susut ini ditahan dengan yang tadi ada namanya dowel, ada namanya wire mesh, tapi mayoritas itu adalah wire mesh ya, karena dowel itu posisi di sambungan. Oke, nah ketika dia posisinya seperti ini, nah ini kemudian posisinya seperti ini, suhunya ya, ini suhu slab surface lebih besar daripada bottom. Jadi posisi suhu di atas itu lebih besar daripada suhu di bawah. Artinya dia mengkerut ya, mengkerutnya ke bawah gitu. Tapi kalau misalkan dia suhunya di bawah lebih tinggi daripada di atas, dia melengkung susutnya tuh ke atas, kembangnya ke atas gitu. Nah, maka dari itu perlu dilakukan namanya penulangan wire mesh. Di sini ada wire mesh nih. Di sini ada wire mesh ya, ini wire mesh. Sorry. Ini wire mesh ya, di sini ya, di posisi sepertiga. Oke. Nah, kemudian ini slab temperatur lebih besar sama ya. Ketika ini kan satu slab tanpa ada sambungan ya. Betul ya? Sebentar, ini saya ini dulu ya, sebentar. Oke, terdengar suara saya? Dengar, Pak. Sorry, tadi ke belakang sebentar. Oke ya. Nah, ketika ini tanpa dowel ya, satu plat tanpa ada sambungan. Nah, ketika dia ada sambungan, maka dia terikat di satu sisi. Ini kan ada sambungan nih. Ini ada dowel ya, dowel, ini dowel, ini dowel. Ini saya gambarnya skematik aja ya. Ini ada dowel nih di sini nih. Ini dowelnya tegak lurus. Nah, dowelnya di sini ya. Sambungan antara plat 1, ini ada plat 1, ini ada plat 2. Nah, ketika sudah disambung, dia kan menahan pergerakan satu slab sama slab 1 sama slab 2 ya. Ini slab 1 sama slab 2. Nah, ketika dia sudah disambung aman secara horizontal ya, secara
melintang, secara memanjang ya, secara memanjang ini aman gitu. Tetapi yang menjadi yang menjadi apa, yang masih ada pergerakan ya, yang masih ada pergerakan itu adalah di satu sisi ini. Nah, sehingga ada yang namanya tie bar di sini, diikat sama tie bar. Itu fungsinya sambungan untuk melintang. Oke. Nah, jadi yang tadi kita cerita ya, ketika adanya pergerakan di slab satu, approach slab dengan leave slab, artinya yang sudah dilewati ya, di sini ada join, ada pergerakan. Karena apa? Setiap setiap slab, oke, akan dibebani tidak hanya di center saja. Dia ada kemungkinan di sini, ada kemungkinan di sini, ada kemungkinan di sini, ada kemungkinan di sini, di mana saja. Yang paling lemah itu adalah di edge sama di corner. Oke ya, di sudut ya. Nah, ketika dia dibebani oleh kendaraan, ini maju ya, levelnya ke sini. Nah, oke, bisa ke sini, bisa ke sini lah ya, semuanya sama. Maka secara eh, pergerakan slab satu ini akan terangkat. Oke. Nah, slab satu, karena di sini posisinya adalah dia akan bergerak bebas ya. Jadi di sudut atau di sambungan itu dia akan bergerak bebas. Nah, maka dari itu solusinya itu adalah kita tambah dowel. Di sini dowel nih sambungan agar dia tidak bergerak. Paham ya? Nah, kalau misalnya dowel ini mengalami perlemahan, air masuk, yang tadi ya, air masuk di sini terjadi namanya pumping yang kita cerita tadi. Nah, wedge injection fine. Jadi ada butiran-butiran halus yang masuk, air udah pasti dia patah atau rusak di sambungan seperti itu. Ini salah satu penyebabnya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu ya untuk terkait dengan pengaruh-pengaruh tadi. Oke, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah pengaruh repetisi beban mengakibatkan kelelahan terutama pada tepi plat dan sambungan melintang. Nah, ini kita cerita tadi nih bahwa ada namanya repetisi beban. Dia semakin dilintasi, maka dia memiliki regangan. Regangan sedikit. Memang nggak kelihatan, dia hanya satuannya mikron ya, di bawah milimeter. Oke, dia mengalami kelelahan atau disebut dengan fatigue. Lelah, fatigue. Fatigue cracking, retak yang akibat lelah, akibat beban. Oke ya. Nah, kemudian terutama kerusakan yang timbul atau yang terjadi itu di tepi, di edge, di tepi, di sudut, di corner, atau di sambungan melintang ya, sambungan melintang. Nah, oke, jadi karena pengaruh beban, maka dia akan mengalami fatigue atau lelah. Oke, biasanya terjadi di tepi atau sambungan melintang. Kemudian mengakibatkan faulting akibat adanya pergerakan perbedaan vertikal di sambungan dan masuknya butiran halus tadi ya, faulting itu terangkat nih. Jadi ketika dia dikasih beban di satu sisi dia terangkat, kemudian beban lewat turun lagi. Jadi ibaratnya kalian main air pok 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 gitu. Jadi apa namanya di sisi plat sambungan ya, plat sambungan ini ada rongga sehingga butiran halusnya naik, kemudian ada air, sudah rusak dah di sana ya. Nah, kemudian pengaruh temperatur. Nah, yang tadi ya, perbedaan temperatur di bagian atas dan bagian bawah mengakibatkan retak. Jadi istilahnya retak susut ya. Retak susut, kemudian retak akan berkembang menjadi kerusakan lain jika ditambah dengan masuknya air atau butiran halus. Nah, ini ketika air sudah masuk, air sudah masuk, kemudian butiran halus sudah masuk juga, udah rusak dia. Oke. Kemudian ada pengaruh pumping yang tadi ya disambungkan sama durability cracking. D ini durability. Oke, durability cracking. Oke. Nah, ini jadi yang tadi ya akibat beban lalu lintas biasanya dia mengalami fatigue. Kemudian faulting tadi ya terangkat. Kemudian pengaruh temperatur biasanya suhu akibatnya adalah retak susut ya. Jadi solusinya adalah kita tambahkan wire mesh. Pengaruh adanya air, pumping dan cracking. Nah, ini biasanya kita coba perbaiki sambungannya, perbaiki dowelnya gitu. Nah, oke, sampai sini pengaruh-pengaruh kerusakan ada pertanyaan? Cukup?
Aman ya? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengambil data kerusakan tersebut? Nah, salah satunya adalah kita lakukan survei distress. Jadi survei distress ini biasanya manual ya, kayak seperti kalian melakukan tugas kemarin, tugas 1, tugas 2 ya. Untuk mensurvei, mengidentifikasi jenis kerusakan, tingkat kerusakan, kemudian apa? Luas dimensi kerusakan ya, ada 3 kalau nggak salah, jenis kerusakan, tingkat kerusakan, sama dimensi kerusakan. Nah, itu kita harus mengidentifikasi, bukan berarti, Pak, di depan rumah saya itu rusak lubang. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah lubangnya? Berapa kedalaman lubangnya dan berapa dimensi ataupun lebar lubangnya. Nah, beda kan dengan kita memberikan informasi, Pak, ada lubang. Tapi kita berikan informasi, Pak, di situ ada 5 lubang dengan kedalaman 1 cm dan lebar adalah 10 cm. Nah, artinya dengan kerusakan tersebut kita coba hitung berapa distress, surface distressnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mensurvei dengan panjang 10 kilo dengan 100 kilo, sanggup nggak kira-kira? Nggak sanggup ya. Kalian aja survei kemarin berapa? 2 kilo ya? Untuk tugas ini, untuk tugas asistensi berapa kilo ya? Oke, minimal 1 kilo kalian membutuhkan waktu berapa jam? Berapa jam kemarin survei? Ada yang 2 jam ya, ada yang 1 jam, tergantung dengan dengan kuantitas jumlah kerusakannya ya. Ada yang bentar, ada yang lama. Nah, kalau misalkan kalian 1 kilo aja misalkan setengah jam atau 1 jam, maka waktu yang dibutuhkan dalam mensurvei panjang 100 kilo itu berapa hari, berapa bulan, dan berapa tahun gitu. Nah, sehingga salah satu teknologi yang sudah ada sekarang ini biasanya punyanya Pusjatan ya, punyanya Balai Pelaksana Jalan ya, BPJN, alatnya itu adalah namanya Hawkeye. Hawkeye itu kayak mata elang ya, mata elang itu bukan berarti ada burung elang sama matanya, enggak. Di sini ada satu mobil, biasanya mobil-mobil yang memiliki eh, apa apa tingkat suspensi yang ini ya, tingkat suspensi yang tidak begitu besar ya. Jadi suspensinya itu sangat baik. Biasanya itu kalau nggak fan, kalau nggak double cabin, biasanya gitu. Nah, karena eh, panjang jalan yang besar ya, ada yang 100 kilo, ada yang 10 kilo, maka teknologi yang digunakan adalah Hawkeye atau mata elang. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada kamera, di sini ada laser, di sini ada kamera kayak Google ya, kayak Google Map nih. Ada iri, biasanya di sini sudah ada iri, ada laser. Nah, laser ini di scan atau direkam untuk mendapatkan jenis-jenis kerusakan di jalan yang dilewati oleh si mobil Hawkeye-nya ini. Nah, ketika dia jalan, kamera ini sebagai bukti ya. Nih, kamera ini sebagai bukti, laser ini sebagai pendata ya. Jadi tebalnya berapa, kedalamannya berapa gitu. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang dipakai di Indonesia ya. Di Indonesia sudah ada alat Hawkeye, biasanya punyanya Pusjatan. Jadi keliling Indonesia nih alatnya ya, gitu. Nah, kemudian masuk ke kerusakan. Nah, ada statement di sini. Apa bacaannya? Hampir semua masalah kinerja perkerasan beton ditentukan oleh kinerja sambungan. Nah, ini artinya apa? Beton ini kan macam-macam, perkerasan beton ada sambungan tanpa tulangan, sambungan dengan tulangan, ada pretest ya, pretest eh pakai ini ya, satu lagi lupa saya namanya ya. Jadi biasanya yang digunakan itu adalah beton bersambung tanpa tulangan. Nah, kalau misalkan dengan tulangan itu biasanya yang memiliki beban-beban berat ya. Ada sambungan dengan tulangan, ada tanpa sambungan dengan tulangan gitu. Nah, tapi poinnya adalah
biasanya kerusakan itu sangat sangat tergantung ya, sangat tergantung dari sambungan. Jadi di sini ya, kenapa? Karena sambungan ini akan dipengaruhi oleh pertama beban yang tadi ya, kemudian kerusakan temperatur akibat kembang susu tadi dan adanya air. Nih, adanya air. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan sambungannya pertama dowelnya itu miring-miring, kemudian yang satunya semua dikunci, maka kinerja dari si sambungannya itu tidak maksimal. Itu fungsi sambungan itu kan menahan ya. Seharusnya dia harus simetris, harus rata dengan jarak 30 cm, misalkan dowel diameter 32 dengan jarak 30 cm, panjang 50 cm. Seharusnya rata, tapi ketika dilaksanakan dowel itu miring-miring gitu. Ketika dowelnya miring-miring dan dilintasi, maka yang satu ini nggak bergerak nih. Yang ini nggak bergerak nih. Nah, kalau kita lihat kerusakan yang terjadi ini di slab ini ya. Lihat ya. Kelihatan ya. Yang sini ada kerusakan nggak? Nggak ada. Nah, artinya apa? Artinya permasalahan sambungan itu ada di slab ini. Karena apa? Si beton ini tidak bisa menahan pergerakan dowel. Kalau dia bisa menahan pergerakan dowel, maka dia tidak akan retak. Kenapa dia bisa retak? Biasanya itu miring. Ini dowelnya miring ya. Dowel bagian sini adalah miring-miring nih, nggak simetris. Sehingga ketika dia dibebani oleh kendaraan, sini ya dibebani sama kendaraan, di sini sudah dibebani, di sini lewat, ini nggak bekerja dowelnya, akhirnya retaknya di sini. Nah, ini kenapa bias ini corner brick ya? Dia rusaknya di sini nih, di sudut nih. Pertanyaan saya, kenapa dia bisa retak di sudut nih? Biasanya sama ya, pekerjaan-pekerjaan dowel itu harus sangat hati-hati. Nih, ketika dowelnya tidak dipasang dengan simetris, kemudian tie bar-nya juga tidak dipasang simetris, biasanya tidak ada cup-nya ya, yang satu bergerak, yang satu enggak. Nah, ini ketidaksempurnaan pemasangan dowel ketika pengecoran. Biasanya kalau nggak keinjek, kalau nggak dia tergeser, bergerak. Gitu. Nah, sama juga di sini nih, corner brick ya. Nah, kalau ini central flap, jadi pecah, baik itu diagonal, longitudinal, transversal. Dia pecah. Nah, ini biasanya bukan di sambungan, tapi platnya tipis, ataupun ada pergerakan di bawahnya. Seperti itu. Oke, kira-kira ini ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, kemudian kita masuk ke pemeliharaan. Jadi, ketika kita sudah tahu penyebabnya apa, penyebab umum ya, penyebab umumnya dari beban, dari temperatur, kemudian dari air, maka apa yang harus kita lakukan? Kita pelihara, kita rawat. Oke. Bagaimana cara ngerawatnya? Kita perbaiki. Misalkan kita patching, kemudian kita sealing, kemudian kita rehabilitasi atau overlay, banyak tergantung dari kondisi kondisi kerusakan di lapangan seperti apa. Oke. Nah, kemudian di sini ada pemeliharaan jalan. Oke. Apa itu pemeliharaan jalan? Biasanya ini adalah kegiatan mempertahankan. Jadi yang pertama ini ada pertahanan ya. Jadi bagaimana supaya jalan itu tetap pada kondisi mantap atau tetap pada kondisi baik. Pak, bagaimana jalan itu bisa dikatakan kondisi baik? Biasanya IP minimal 2,5, indeks permukaan. Atau PCI itu nilainya adalah minimal 55. Apalagi misalkan PCI minimal 4. Nah, jadi banyak parameter yang harus dicek ya dengan istilah mempertahankan ini. Oke. Kemudian ada memperbaiki. Nah, ketika kita rusak, maka kita perbaiki. Semua tahu ya, kalau misalnya ada rusak-rusak retak-retak dikit, di patching atau di sealing gitu. Terus atau menambah, mengganti bangunan fisik yang telah ada agar fungsinya tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada masa pelayanan yang lebih lama. Artinya dengan overlay, biasanya rigid on rigid, fleksibel on rigid gitu. Ya. Kemudian perawatan jalan. Oke, kegiatan rutin untuk mempertahankan bangunan fisik agar tetap dapat berfungsi sebagai ya biasanya keperawatan ya. Biasanya perawatan rutin yang patching ya. Itu lari ke patching. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat ada problem pemeliharaan. Pak, kenapa ya di jalan sudah diperbaiki tapi tetap rusak? Nah, banyak ya seperti itu ya. Sudah di patching kok besoknya rusak lagi. Itu banyak. Kita harus melihat tidak melihat dari satu sisi saja. Kita lihat dari berbagai aspek ya, berbagai sisi ya. Oke, biasanya kalau berdasarkan
kerusakan ya, berdasarkan kerusakan kita bisa lihat satu persatu. Contohnya ketika awal pekerjaan, kelemahan pada pengawasan. Wah, ya udahlah, suhunya ataupun misalnya ngecor-ngecor aja gitu. Artinya terjadi segregasi, kemudian tidak ratanya campuran atau suhu. Tuh, jadi kelemahan pengawasan karena biasanya semua pekerjaan itu harus diawasi gitu. Kelemahan desain. Nah, seharusnya misalkan tebalnya adalah 10 cm, jadi tebalnya 4 cm, 5 cm. Nah, ini kelemahan desain. Untuk material kurang baik. Yang harusnya agregatnya pecah, batu pecah. Tapi di lapangan itu bukan agregat pecah, tapi agregat yang bulat-bulat, tahu bulat-bulat kayak koral ya. Dulu saya pernah melakukan studi ya atau pekerjaan di rigid pavement Jawa Barat. Nah, di rigid pavement Jawa Barat permasalahannya itu adalah agregat material. Jadi ketika di coring ataupun dicek di lapangan, oh ternyata bukan batu pecah. Jadi batu-batunya itu batu-batu bulat. Jadi dia nggak saling interlocking ya, nggak saling mengunci. Bayangkan kalau misalkan batu bulat-bulat itu kan berbeda dengan batu pecah ya. Dia memiliki sudut, memiliki permukaan yang kasar. Kalau bulat-bulat itu kan dia punya gesekannya sangat tinggi ya. Gesekan sangat tinggi, tidak maksimal melakukan istilahnya interlocking gitu di agregat satu ke agregat yang lain, sehingga mutu dari si kuat tekannya itu lemah, kecil gitu loh. Nah, kemudian akibat pemakaian dan waktu, biasanya ke cuaca hujan-hujan itu nggak boleh. Oke, keausan permukaan hujan-hujan, wah hajar aja Pak. Hujan terus dicor. Artinya kadar air dalam semen atau kadar air dalam campuran beton itu kan berbeda. Pernah kalian nge-lab ya? Pernah nge-lab nggak? Ada berapa persen air, berapa persen semen, dan berapa persen agregat? Pernah ya? Nah, kalau misalkan kalian melakukan pengecoran dengan cuaca yang hujan ya, hujan deras, wah udah hajar aja lah. Artinya kalian cor dengan hujan, artinya kadar airnya akan bertambah. Kemudian sifat kimia air hujan itu tingkat keasamannya kan tinggi. Nah, akhirnya merubah karakteristik beton. Akhirnya yang awalnya umur layannya 20 tahun misalkan jadi 10 tahun, artinya setengahnya udah rusak gitu. Oke, cuaca, kemudian abrasi lalu lintas, pemasangan utilitas. Nah, ini biasa banyak terjadi di jalan ya. Biasanya kalau ya maaf ya, kalau biasanya ada beberapa dari PLN atau dari Telkom, ada dari PDAM. Nah, ini biasanya ketika dia dibongkar, pavementnya itu dibongkar, kemudian tidak dikembalikan secara maksimal, sehingga nggak nyampe 2 hari 3 hari hancur lagi. Jadi nggak dikembalikan ke dalam ke kondisi semula ya. Nah, ini jadi kerusakan biasanya ke pembongkaran utilitas gitu. Terus kerapuhan join. Nah, kerapuhan join ini biasanya pelemahan di sambungan ya. Kemudian kerusakan akibat penyebab khusus. Nah, biasanya kecelakaan lalu lintas, hancur jalannya, lubang-lubang sama longsoran, ini akibat eksternal gitu. Oke, problem pemeliharaan, ada pertanyaan kira-kira ini permasalahan-permasalahan ketika sih kita sudah lakukan pemeliharaan tapi masih terjadi masalah gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan problem pemeliharaan? Udah paham semua ya? Belum ada, Pak. Oke, jadi ini biasa yang kita temukan sehari-hari di lapangan ya. Nah, kemudian bentuk dan jenis kerusakan ini mungkin kalian bisa pahami sendiri ya, karena jenis-jenis kerusakan ini sangat-sangat banyak kita temui di jalan, tapi yang menjadi PR kita ataupun tantangan kita adalah bagaimana kita mendefinisikan ya, bagaimana kita memahami jenis kerusakannya, penyebab dan solusinya seperti apa. Oke. Nah, untuk tipe kerusakan itu ada namanya deformasi atau biasanya perubahan bentuk. Perubahan bentuk biasanya dalam amblas ya, ada amblas, ada patahan, pumping, cracking, rocking. Oke, kemudian ada retak, crack. Banyak ya, ada retak sudut, blok, corner break, diagonal, longitudinal crack, transversal crack. Oke, kemudian ada kerusakan pengisi sambungan, joint sealant, itu sambungan ya. Kemudian ada gompal atau spaling, terkelupas ya, di sambungannya terkelupas. Kerusakan bagian tepi atau edge drop off. Nah, ini biasanya di tepi slabnya ya.
Kemudian ada kerusakan tekstur, surface texture defect. Nah, ini biasanya kekesatan ya, agregat mortar. Jadi permukaan agregatnya itu seperti raffling, terkelupas haus ya. Kemudian ada pothole, biasanya lubang. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Nah, deformasi ini biasanya terkait dengan perubahan bentuk akibat retak atau pergerakan slab. Nah, ini biasanya contohnya ini ya, ada amblas. Jadi retaknya ini bukan retak akibat perlemahan, tapi di sini ada penurunan. Ada retak akibat penurunan, ada retak akibat perlemahan si slabnya. Gitu. Nah, definisi amblas ini retak secara permanen ya, artinya dia turun, patah gitu. Nah, kemungkinan penyebab biasanya pemadatan lapis pondasi kurang baik. Nah, artinya waktu pas pekerjaan diharapkan pemadatannya itu lebih dari 98% ya kalau dari spek. Penurunan tanda dasar yang tidak sama. Nah, ini biasa ke geoteknik ya. Ada yang namanya kalau kalian ke lab Macton kemarin ada istilahnya konsolidasi, penurunan ya. Jadi tidak semua segmen di muka bumi ini memiliki konsolidasi yang sama. Contohnya di daerah-daerah lereng atau punya apa namanya area-area dataran rendah itu biasanya berpotensi terjadi konsolidasi. Biasanya itu ke banyak ya pengaruhnya, bisa ke indeks plastisitasnya, ada kadar airnya, kemudian ada karakter bawahnya, apakah lumpur atau seperti apa. Nah, kemudian daya dukung tanah kurang baik, biasanya ke CBR ya. Hilangnya butiran halus pada lapis pondasi dan akibat pumping. Nah, ketika pumping, kemasukan air, sambungannya agregat halusnya keluar, coklat-coklat biasanya. Nah, itu akan mengakibatkan kerusakan di sambungan. Biasanya meluaskan daerah slab. Nah, biasanya ini dijahit ya, dijahit ke berkurangnya kenyamanan. Nah, ini biasanya patching ya. Kalau misalnya lebih dari 2,5 cm biasanya patching, kalau kurang dari 2,5 biasanya leveling. Nah, kemudian faulting, patah yang saya cerita tadi ya, ada perbedaan antara patahan slab 1 dan patahan slab 2. Jadi beda ya, ini antara kanan dan kiri. Oke, ini saya cepat saja ya. Kemudian pumping. Nah, pumping itu biasanya fenomena di mana air dan lumpur keluar terpompa ya, pumping ya, pompa melalui sambungan ya, melalui sambungan, kemudian keluar lagi, masuk lagi biasanya pas waktu turun hujan. Nah, ini biasanya kerusakan akibat sambungan ataupun perlemahan di sambungan. Oke, kemudian ini rocking ya, biasanya pergerakan vertikal atau retakan. Nah, ini juga sama seperti pumping ya. Oke. Kemudian ada retak crack. Nah, retak crack ini banyak. Yang pertama biasanya dari beban atau biasanya dari fatigue, lelah si slabnya. Atau yang kedua itu adalah tebal slab itu tidak sesuai dengan beban yang diterima. Biasanya seharusnya tebal slabnya adalah 50 cm, 30 cm, tapi kita desain hanya 20 cm. Kenapa? Karena beban yang dilewati bukan hanya truk, tapi misalnya trailer. Nah, ini menjadi catatan untuk desain ya. Retak-retak blok, kemudian ada retak apalagi corner break, ini biasanya pelemahan di sudut ya, atau di corner, biasanya rata-rata itu akibat sambungan ya, ataupun biasanya juga di corner itu merupakan titik yang paling lemah di satu slabnya, gitu. Oke, kemudian ada retak diagonal ya, retak diagonal, kemudian ada long crack, memanjang, kemudian ada retak tidak beraturan, ini biasanya retak susut ya, retak susut, kemudian ada transversal crack, kemudian ada apa lagi? Ada bahan pengisi ya, retak bahan. Kemudian ada gompal, spaling. Nah, ini biasanya tidak ada joint sealant. Ketika dia tidak ditahan sama joint sealant, ini ada kosong, dikasih beban, pelemahan di sudut ini kalau seperti dinding ya. Pernah lihat dinding di sudut itu pasti sangat lemah karena dia memiliki dimensi ataupun volume yang paling kecil ya. Ketika kalian pukul aja di sudut dinding itu pasti patah. Sama halnya dengan beton. Bagaimana agar spaling ini tidak bermasalah, tidak terjadi? Biasanya dikasih joint sealant nih. Ini tidak ada joint sealant, akhirnya dia terdorong, dikasih beban, patah dia di spaling, di gompal. Kalau piring atau ini dinding tuh gompal ya. Penurunan tepi. Nah, ini biasanya ke geoteknik ya. Geoteknik, keausan. Nah, ini raffling nih. Biasanya dia haus, terkelupas permukaannya ya. Kausan agregat, polis agregat, ini terkelupas ya, jadi batu-batunya lepas semua nih. Kemudian lubang pothole, ini akibat biasanya retak kecil, kemudian merambat, kemudian akhirnya terjadi lubang. Oke, early age, ini biasanya ke durability ya. Nah, jadi
karena pertama umur layarnya udah mencapai 20 tahun, ini biasanya ke durability. Jadi udah retak akibat umur ya. Oke, nah ini contoh-contoh kerusakan kaku ya, kerusakan rigid pavement. Ini kemudian ini corner brick, kemudian di sini juga ada penurunan ya, settler slab, kemudian di sini juga penurunan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa kerusakan beton ini akibat jenis kerusakan ini mayoritas retak ya, walaupun memang ada pumping akibat air, kemudian ada faulting dia akibat penurunan, itu banyak sekali karena rigid pavement ini dia bersifat kaku ya, kaku ketika patah maka dia dikatakan rusak gitu. Oke, kira-kira dari sini perkerasan kaku ada pertanyaan? Sangat sederhana ya. Untuk penyebabnya ini mungkin kalian bisa browsing ataupun bisa diskusi ya terkait dengan penyebab, kemudian jenis penyebab dan solusinya seperti apa. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Rizkia, Ismi, Igel, Sandi, dan yang lain? Belum ada, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan, udah paham ya? Udah paham ya? Insya Allah, Pak. Oh ya, nah kalau tidak ada kita lanjut satu materi lagi di materi 5. Oke, kalau kita sudah memahami pertama adalah dari sisi desain. Jadi jangan sampai kalian salah mendesain. Terus yang kedua adalah sisi pelaksanaan. Jangan sampai pelaksanaan itu yang tadi dowelnya diinjek-injek, kemudian wire mesh-nya nggak miring-miring, dowelnya miring-miring gitu. Nah, terakhir adalah dari sisi pemeliharaan. Ketika sudah terjadi kesalahan-kesalahan tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, setiap ketika kita sudah tahu ada kerusakan, kemudian kita akan mengajukan anggaran biaya, maka harus ada namanya studi ya, ataupun menghitung indikator-indikator kondisi perkerasan jalannya. Jadi bisa dilihat dari IRI, bisa dilihat dari SCI, bisa melihat dari SDI. Jadi ada parameter yang menjadi dasar bahwa kondisinya seperti apa, pemeliharanya seperti apa, baru diajukan anggaran. Nah, ketika kita hitung, maka kita harus tahu parameter-parameter apa yang harus dianalisis ya. Oke, nah kita coba bongkar satu persatu secara umum. Nah, ini teori-teori dasar ya terkait dengan tadi adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini biasanya pencegahan ya. Ada namanya preventif. Preventif itu pencegahan. Jadi rusak itu jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi kemudian kita lakukan penanganan terlebih dahulu. Misalnya ada retak kita langsung tambal. Kita langsung sealing. Perawatan dan perbaikan. Pencegahan itu kan sebelum terjadi kerusakan ya. Misalkan kita bersihkan drainasenya dulu, kemudian kita bataskan kendaraan, biasanya dengan jembatan timbang atau seperti apa ya. Jembatan timbang, kemudian ada rambu maksimal golongan 3B, masuk golongan 3. Banyak sekali pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan. Gitu. Perbaikan saluran drainase tadi ya. Nah, kemudian ketika sudah ada rusak, kita rawat dan kita perbaiki. Nah, agar dapat mempertahankan kondisi tetap berfungsi ya, secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang diterapkan dapat tercapai. Oke ya. Nah, jenis-jenis pemeliharaan. Nah, kalau kita lihat jenis pemeliharaan itu ada 2 ya, atau penanganan pemeliharaan itu ada 2. Yang pertama adalah preventif, ada reaktif. Ini bukan antigen, reaktif ya, reaktif dan reaktif. Di sini penanganan preventif ini kita melakukan pencegahan. Jadi ketika sebelum rusak kita lakukan pemeliharaan. Nah, reaktif ketika kita sudah tahu bahwa ada kerusakan, maka kita reaktif, kita langsung perbaiki. Gitu. Kalau preventif sebelum terjadi kerusakan, kalau reaktif sudah terjadi kerusakan. Gitu. Oke. Nah, contohnya apa saja penanganan preventif? Biasanya membatasi tingkat jenis sebaran kerusakan. Nah, tujuannya jadi sebelum rusak, sebelum tersebar, maka kita lakukan perbaikan.
Tujuannya menunda kerusakan lebih lanjut. Artinya kalau misalnya sudah tahu retak dikit, kita cegah langsung ya. Kemudian mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin. Kemudian karena memang biasanya pemeliharaan rutin ini tiap hari ya, melindungi perkerasan dari pengaruh beban. Nah ini biasanya beban ini. Bagaimana caranya? Biasanya kita batasi kendaraan-kendaraan yang lewat. Tapi fakta di lapangan enggak ya. Jadi ada beberapa segmen yang sudah dikasih rambu, sudah dikasih jembatan timbang, tapi sebagian masih dilintasi ya, masih dibebani gitu. Kemudian mempertahankan kondisi jalan dengan tingkat baik dan sesuai dengan rencana. Nah, reaktif biasanya memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi. Jadi ketika dia rusak langsung diperbaiki. Ada perkerasan jalan di luar kemampuan pengamatan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan rencana. Jadi ketika si perkerasannya rusak, udah langsung diperbaiki gitu. Oke, nah untuk pemeliharaan sama ya, ada rutin berkala rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah ini sudah paham semua ya. Kalau rutin itu biasanya merawat, memperbaiki kerusakan-kerusakan, kemudian juga kita mempertahankan ya, kita mempertahankan itu kondisi jalan itu baik, nyaman dilalui sama pengendara gitu loh. Oke, nah apa saja contoh-contohnya? Contoh-contohnya biasanya itu pembersihan bahu jalan. Jadi bahu jalan itu biasanya ada dua. Yang pertama diperkeras sama tidak diperkeras ya. Kalau diperkeras itu lebih baik gitu karena tidak ada kerusakan. Tapi yang menjadi perhatian itu adalah ketika bahu jalannya itu dari tanah, tidak ada bahu jalan bahkan. Dan ada beberapa yang agregat sehingga adanya waterponding ya. Jadi air tergenang di bahu. Kemudian sulupnya juga tidak 2,5%. Biasanya itu bahu jalan itu lebih tinggi daripada badan jalan. Lihat aja beberapa spot yang kalian lihat ya, yang kalian cek di lapangan, biasanya kerusakan di tepi jalan itu akibat bahu jalan yang lebih tinggi daripada badan jalan. Terus yang kedua adalah biasanya bahu jalan itu tidak diperkeras ataupun tanah ya, gitu. Pemeliharaan sistem drainase. Nah, drainase juga penting ya. Jangan sampai saluran drainase yang tujuannya untuk mengalirkan air berubah menjadi jalan. Saluran drainase itu kan di sisi kanan kiri jalan ya, di luar badan jalan. Nah, tapi karena dimensi dan akibat curah hujan banyak ya, akibat curah hujan, ada penyalahgunaan tata guna lahan gitu, tidak sesuaian dimensi, sehingga air yang seharusnya lewat saluran drainase lewat ke badan jalan. Nah ini yang berbahaya ya, jadi kita harus perbaiki nih sistem drainasenya. Kemudian ada pembersihan ruang manfaat jalan. Pemotongan rumput tanaman liar di rumija ya, ruang milik jalan sekarang udah diubah nih. Kemudian pengisi retak atau celah atau sealing, ada retak-retak langsung di sealing ya. Laburan aspal dan penutupan lubang atau patching. Oke. Nah, kemudian ada pemeliharaan berkala. Nah, sama ya, pemeliharaan berkala biasanya pencegahan terjadi kerusakan yang lebih luas. Biasanya ada namanya thin overlay tipis ya. Kemudian biasanya dilihat dari parameter skid resisten atau tingkat kekasaran ya. Kurang dari 0,33 ini diuji. Kemudian ruas jalan dalam kondisi rusak ringan itu langsung dilakukan thin overlay. Nah, kalau misalnya kita lihat ada jenis-jenis jalur lalu lintas dan penanganannya. Contohnya retak halus, ciri-ciri sifatnya seperti apa, misalnya lebar celah kurang dari 3 cm, penyebabnya seperti apa, misalnya ternyata bahan perkerasan kurang baik nih. Kemudian pelapukan permukaan, kemudian ada pengaruh muka air tanah, kemudian tanah dasar biasanya ada perubahan atau tidak stabil. Kemudian penanganannya apa? Biasanya dengan latasir, artinya overlay ya, kemudian perbaikan drainase, dibongkar dan lapis kembali dengan bahan yang sesuai. Catatan proteksi sama koreksi. Apel masukan proteksi ini segera dilakukan dan koreksi kalau misalkan ada ketidaksesuaian. Oke, ada retak kulit buaya, retak pinggir, kemudian ada retak sambungan jalan, pelebaran, ada retak refleksi ya, ada retak susut. Nah, ini retak susut yang kita cerita tadi ya. Ada retak slip. Kemudian ada perubahan bentuk ya, ada keriting, ada amblas, sungkur, sofing ya, yang kemarin ada permukaan jalan yang keluar, benjol gitu ya. Kemudian ada jembul, ada lubang, ada pelepasan butiran, pengausan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya dari Bina Marga itu sudah mendefinisikan jenis kerusakan sampai ke tingkat penyebab dan cara penanganannya.
Jadi kita nggak usah pusing dan memikirkannya. Jadi ternyata menurut Bina Marga penanganan yang paling baik itu dengan apa? Penyebabnya karena apa? Gitu. Jadi kita sudah tahu ternyata contohnya pelepasan butir. Nah, pertama pemadatannya kurang. Karena apa? Ketika pemadatan kurang, maka daya ikat aspal atau semennya akan berkurang. Biasanya agregatnya kotor, daya ikat aspal dan semen juga akan lemah gitu. Aspal kurang ataupun pemanasan campuran terlalu tinggi. Nah, ini penyebab-penyebab salah satu di kerusakan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh pemeliharaan berkala, biasanya overlay ya, thin overlay tipis. Kemudian perbaikan bahu jalan, pelapisan aspal tipis, kemudian ada regrowing ya, growing tahu pengasaran yang kayak sikat di growing, ada sealing, ada penambahan lubang dan pemeliharaan remaja. Nah itu pemeliharaan berkala ya. Nah kemudian ada istilahnya rehabilitasi. Rehabilitasi biasanya lebih besar lagi ya ke pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain. Oke, biasanya ada longsor yang dalam desain itu nggak diperhitungkan ya. Ada penurunan, nah ini langsung direhabilitasi. Contohnya apa? Biasanya pelapisan ulang, perbaikan bahu, kemudian ada penambalan lubang ya, sampai ke perbaikan drainase. Kalau misalkan contohnya rehabilitasi ada di beberapa jalan di Bandung ya, kalau kalian lihat yang awalnya saluran drainasenya itu hanya biasa, ini pakai UDITS ya. Tahu UDITS nggak? UDITS itu kayak bentuk U, itu diganti, dimensinya juga diperbesar. Nah itu adalah salah satu rehabilitasi untuk dalam pemeliharaan jalan gitu. Pekerjaan struktur perkerasan. Nah ini biasanya untuk di struktur-struktur tertentu ya, biasanya dibongkar hanya di lapisan hot mix-nya saja. Gitu. Nah kalau misalkan dalam kondisi rusak berat, maka direkomendasikan untuk direkonstruksi. Oke, artinya perubahan total dari atas sampai subgrade gitu. Contohnya perbaikan struktur perkerasan, drainase dan bahu jalan ini bongkar habis ya. Tebing atau talut biasanya ke geoteknik, kemudian peningkatan ke struktur biasanya terkait dengan overlay ya dan pemeliharaan pembersihan remaja. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi ketika longsor ya. Nah ini artinya ini tidak diprediksi ya, karena longsor itu fenomena alam ya. Nah solusinya seperti apa? Ini biasanya ke pembuatan talut ataupun dinding penahan tanah gitu. Bukan hanya di badan jalannya saja, tapi eh, bangunan-bangunan atau fasilitas infrastruktur di luar jalan itu tetap dikerjakan. Misalkan ada tadi dinding penahan tanah, ada saluran drainase dan yang lain-lain ya. Oke. Kemudian ini juga diperbaiki ya. Ini selalu di rehabilitasi ya. Kemudian akhirnya jalan ini udah digali, akhirnya dilakukan pembuatan dinding penahan tanah. Nah, ini juga kita lihat di peraturan karena based on referensi ya. Kita semua melakukan analisis itu based on referensi, maksudnya berdasarkan referensi yang ada atau yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mendefinisikan kerusakan kondisi jalan itu baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Nah, salah satu program pemeliharaan dalam Permen PU nomor 13 tahun 2011, artinya udah sekitar 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu dilihat dari persentase batasan kerusakan. Artinya kurang dari 6% kerusakannya itu dikategorikan baik. Sedang 6 sampai 11, kemudian rusak ringan 11 sampai 15, rusak berat itu lebih dari 15% dan rekomendasi program penanganan. Tapi ini harus diklarifikasi dengan parameter-parameter lain ya. Oke. Ini juga program tanpa penutup aspal atau semen. Kalau ini kan dengan penutup ya, artinya sudah di aspal atau sudah di semen. Kalau ini tanpa ada semen ya, gitu. Parameter indikator kondisi perkerasan jalan. Nah, biasanya kita ada dua ya, secara fungsional atau secara struktural. Biasanya evaluasi fungsional perkerasan, biasanya kepelayanan dan keselamatan. Kalau evaluasi struktural itu biasanya terkait dengan penerima distribusi beban ya, kemampuan perkerasan dalam menerima beban. Nah, kita lihat di sini ada beberapa parameter yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah secara fungsional. Jadi yang bisa dilihat, bisa dinilai secara permukaan.
Nah, kalau struktural itu kita ada kondisi di bawah surface, artinya kita tidak bisa melihat dan kita harus memprediksi atau mengindikasi apakah ada perlemahan atau tidak di lapis-lapis di bawahnya. Nah, secara fungsional itu biasanya kita dengan lakukan dengan indeks atau indeks permukaan atau IP ya, atau Presence Serviceability Index atau PSI. Ada juga dengan International Roughness Index atau IRI atau tingkat kerataan. Nah, kerataan ini kan sesuatu yang bisa kita rasakan ya, yang kita bisa lihat gitu dan rasakan. Road Condition Index atau RCI dan Surface Distress Index. Nah, salah satu yang kalian hitung kemarin adalah Surface Distress Index berdasarkan survei kerusakan yang sudah dilakukan. Oke. Nah, kemudian fungsi keselamatan biasanya tekstur makro dan mikro di permukaan jalan. Apakah dia kasar atau halus ya? Karena yang namanya ini biasanya ke skid resisten, tingkat kekasaran ya. Jadi terlalu kasar juga nggak baik, terlalu halus juga nggak baik ya. Jadi harus ada tekstur tertentu. Oke, kemudian koefisien tahanan gesernya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba bandingkan menjadi dua ya. Ada evaluasi secara fungsional, ada evaluasi secara struktural. Evaluasi secara fungsional biasanya kemampuan pelayanan, biasanya IRI, IP, RCI. Kemudian ada keselamatan, biasanya ke makro dan mikro tekstur. Kemudian ada tahanan geser, biasanya koefisien tahanan gesernya berapa. Nah, secara struktural itu biasanya kapasitas struktural biasanya dengan mekanis itu lendutan. Nah, nanti kita coba pelajarin data lendutan ya. Bagaimana sih kondisi di bawah surface gitu. Kemudian pavement distress biasanya retak, SDI ataupun deformasi profil. Nah, ini biasanya kita bisa lihat apakah ada ketika terjadi penurunan deformasi profil, maka adanya perlemahan lapisan di bawahnya, biasanya ke subgrid. Gitu. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah Percent Serviceability Index atau PSI. Nah, kita lihat ini memang beberapa survei yang dilakukan masih bersifat subjektif ya. Jadi ada objektif, ada yang subjektif. Dan tergantung kemampuan inspektor ataupun surveyor dalam mengambil keputusan. Jadi misalkan contohnya, ada di sini ada Igel, sama Ismi, sama Rizkia, sama Sandi, berempat nih. Kalian melakukan survei. Belum tentu kalian mengambil keputusan yang sama. Betul ya? Misalkan ada satu jalan, kalian survei, misalkan Igel. Oh, ini menurut saya good, 4 nilainya. Menurut Ismi enggak, ini menurut saya fair. Oh, ini Sandi enggak, ini menurut saya poor. Jadi setiap orang itu masih bersifat subjektif atau bersifat individu ya. Nah, ini plus minusnya kita melakukan survei visual. Nah, kecuali kita melakukan survei dengan hawk eye, dengan alat. Alat itu kan dia tidak melihat si A, si B, dan si C, tapi dia mengambil data secara objektif seperti itu. Ini survei PSI. Nah, kita coba hubungkan ya. Ternyata di ASTO 93 ada hubungan antara PSI sama kerusakan. Nah, kita nggak usah ribut-ribut nih, nggak usah ribut-ribut sih. Igel, Ismi, Sandi sama Rizkia misalkan ribut-ribut. Menurut saya 4, si Igel bilang enggak 3, kemudian si Sandi bilang enggak 2 misalnya. Nah, kalian nggak usah ribut. Nah, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi kerusakan. Jadi apa saja kerusakan yang bisa diidentifikasi? Biasanya di sini menurut ASTO ya, menurut ASTO itu ada retak, ini ya. Ini ada retak, ada tambalan, patching, kemudian ada alur. Ya. Nah, ini dengan kerusakan ini kan kita bisa hitung, betul ya. Kemudian dengan persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai PSI. Jadi kalian nggak usah ribut lagi nih, kalian hitung PSI-nya dengan 3 kerusakan tersebut. Oke. Nah, kemudian baru kita dapat, oh ternyata yang benar adalah 3,5 misalkan dalam kondisi baik. Ya, ini salah satu pendekatan yang ada di ASTO. Indeks ada namanya IRI ya, International Roughness Index. Jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibanding dengan jarak atau panjang permukaan yang diukur atau satuannya meter per kilometer.
Nah, jadi ketika si mobil lewat, oke, ini ada ketidakrataan ya. Ketidakrataan ini biasanya dari suspensi kendaraan di bagian belakang ya, roda belakang. Biasanya terus ini dengan suspensi tersebut, dengan dengan suspensi tersebut, maka data iri ini dapat diperoleh. Ini meter kilometer ya, jadi vertikal dengan horizontal. Nah, ini biasanya ini di roda belakang nih alatnya ya. Oke. Nah, kita dapat lihat nih, ini ada iri sebelah kiri ya. Sorry, ini left lane, kalau ini right lane ya sebelah kanan. Nah, kita lihat eh polanya. Oke, polanya ini hampir sama ya, yang sini tinggi, yang sini tinggi, ini sini tinggi, artinya ada di STA berapa nih? Di STA 40 ini bakal tinggi ya. Tapi kalau kita lihat yang di sebelah kiri ini tinggi ya. Ini tinggi, yang ini rendah. Artinya jalur sebelah kiri ini ternyata lebih lebih jelek ya daripada yang kanan gitu. Ini salah satu nilai yang bisa diperoleh dari nilai iri. Nah, kita lihat di sini ada iri 0,1, 1,5, biasanya di bawah 4 itu masih kondisi baik ya. Di bawah 4 ini masih kondisi baik. Oke. Nah, kemudian eh di sini coba dihubungkan dengan iri dan PSI. Jadi tadi si Igel, Isni Sandi sama Rizkia survei secara subjektif. Survei ribut nih. Wah, ini enggak, menurut saya 4, menurut saya 3, menurut saya 2. Nah, udah. Coba kita ambil dari alat Hawkeye dengan data iri. Nah, berapa nilai PSI-nya? Nah, di sini ada menurut Hans dan Munos ya. Kemudian ini ada dua hubungan antara aspal pavement sama concrete pavement. Nah, ternyata kita bisa menghubungkan nilai iri dan nilai PSI. Jadi kita nggak usah ribut eh, menilai PSI-nya berapa dengan fusion, nggak. Kita dengan alat yang namanya iri. Kita dapat SF, oke, kemudian kita dapat X, kemudian X ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, ini biasanya persamaan-persamaan yang dikeluarkan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Jadi dulu orang-orang meneliti, kemudian mendapatkan sebuah model, pendekatan sebuah model, sehingga dapatlah persamaan matematika ya, persamaan matematika gitu. Nah, ini contohnya irinya berapa. Nah, ini juga ada modelnya, hubungan PSI dan iri. Nah, ini ada pertanyaan, kira-kira PSI sama iri udah paham semua ya? Ada pertanyaan kira-kira? Cukup? Gel, ada pertanyaan, Gel? Ismi, Sandi, Rizkia, ada Belum ada, pertanyaan? Pak. Belum ada? Belum ada, Kita Pak. lanjut ya. Masih kuat ya? Oke, di sini biasanya dijadikan anak-anak TA ya, pemeliharaan jalan ini dijadikan anak-anak TA biasanya untuk hubungan-hubungan antara parameter pemeliharaan jalan ya. Nah, kemudian ada istilahnya dengan road condition index. Road condition index ini memang benar-benar subjektif ya, karena dilakukan secara visual. Nah, contohnya, wah ini tidak bisa dilalui, nilainya 0 atau nilainya 2. Kemudian rusak berat, banyak lubang, 2 sampai 3. Kemudian baik, kemudian cukup, tidak ada. Nah, ini biasanya tidak ada sedikit lubang, 5 sampai 6. Benar-benar subjektif. Nah, RCE ini tidak bisa dilakukan oleh satu surveyor atau satu inspektor. Jadi dilakukan minimal 3. Itu ada di PM 13 2011 ya. Ini harus dilakukan minimal 3 orang. Nah, ini juga sama ya. Pak, gimana ya saya daripada ribut-ribut nih, ini kan kita ribut nih. Wah, ini menurut Igel 2, menurut Ismi 5, menurut Rizkia 7. Wah, beda-beda kan? Nah, maka dari itu iri ini kan diambil oleh alat ya. Oka ya, diambil oleh alat atau Nasra ya, banyak-banyak alatnya ya. Sehingga kita dapatkan korelasi for Indonesia ini berdasarkan penelitian terdahulu ya, hubungan antara iri dan RCI. Kalau misalnya irinya berapa, RCI-nya berapa, irinya 8, dia 5,3. Jadi dengan menggunakan alat gitu. Nah, ini hubungan antara RCI dan iri. Jadi kita sudah dapat mengetahui berapa nilai iri dan berapa nilai RCI-nya. Dan kalau misalkan kita lihat ada hubungan lalu lintas ya. Lalu lintas
kategorinya apakah baik, ataukah sedang, ataukah rusak ringan, atau rusak berat. Nah, ini harus kita cek nih. Oke, ini juga sama ya. Nah, ini hubungan antara SDI dan IRI. Nah, di tugas di tugas apa? Di tugas 2 itu kan ada apa? Ada kesimpulan yang harus kalian sampaikan ya, yaitu kondisi perkerasan jalannya seperti apa. SDI itu kalian hitung, betul ya? Ini kalian hitung berdasarkan persamaan pertemuan kemarin. IRI itu kalian cari ataupun dikasih asisten sama Pak Yayat ya, sama Pak Yayat nanti dikasih irinya berapa, ataupun kalian justifikasi dengan angka-angka tertentu. Gitu. Oke, nah ini kondisi jalan tadi ya, artinya kondisi mantap, baik sampai sedang, artinya harus ada peningkatan nih. Jadi kan harus ada peningkatan di sini. Oke, rusak ringan dan rusak berat. Nah ini pada kondisi tidak mantap dan kondisi kritis. Gitu. Nah sama seperti kemarin ya, harus dilakukan pemeliharaan rutin berkala dan rehabilitasi. Oke, kemudian ketika tidak mantap sama ya, itu bahwa kondisinya kalau mantap itu kondisi baik atau sedang, kalau tidak mantap kondisi ringan dilakukan rehabilitasi, kalau kondisi kritis itu harus dilakukan rekonstruksi. Nah, ini sama yang kemarin ini kondisi mantap ya masih mulus nih. Masih mulus, udah kondisi tidak mantap udah banyak tambalan-tambalan, nggak rata, lubang, raveling. Nah, ini yang kritis artinya tidak ada ini ada deformasi, ada longsor, ini bahkan nggak ada perkerasan aspalnya. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini ada dua ya, saya coba simpulkan. Yang pertama adalah rigid pavement. Rigid pavement itu karena dia bahan pengikatnya adalah semen, maka potensi retak itu sangat tinggi karena memiliki stiffness atau kekakuan yang sangat tinggi. Kembang susut akibat beban, faulting, perubahan bentuk, terutama kerusakan sambungan. Jenis penyebab dan solusinya itu bisa kita lihat dari eh, apa penyebabnya itu penanganannya itu kita lihat dari jenis dan jenis dan tingkat kerusakannya. Kalau misalnya hanya retak sedikit bisa kita sealing atau misalnya kita patching. Kalau retaknya besar kita kita rekonstruksi slabnya gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah indikator parameter penilaian perkerasan jalan. Itu yang tadi ada secara fungsional, ada secara struktural. Fungsional itu biasanya dengan IRI, kemudian apalagi RCI, SCI, kemudian kalau misalkan struktural itu dengan rendutan ataupun FWD atau SDI. Jadi ketika kita merekomendasikan sebuah penanganan dan menilai jalan itu apakah kondisinya baik, sedang, atau rusak ringan dan rusak berat, maka kita harus mengambil data ya, harus menilai dengan justifikasi dari indikator-indikator tadi gitu. Baru kita bisa rekomendasikan penanganannya seperti apa. Ada dasar atau justifikasinya. Oke, saya rasa cukup. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman yang lain? Ini ada 21 orang ya. Si teman-teman yang lain mana? Masih pada tidur atau gimana? Ada, Irgi, Pak. yang teman-teman lain pada kemana nih? Ada, Pak. Oke, ya udah. Kira-kira ada pertanyaan? Pira, mana Pira? Ini Pira ketua kelas ya kemarin ya? Teman-teman yang lain mana Pira? Belum tahu ya? Ini ada sekitar 21 orang soalnya. Oh, 26 ya. Sorry, saya lihat di ini soalnya. Sip. Kalau tidak, ini ada pertanyaan Pira atau teman-teman yang lain? Nggak ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Nah, saya senang nih. Gimana Fahmi? Iya, ini Pak, ngelihat kondisi jalan yang ini. Kan ini emang benar-benar kondisi jalannya rusak berat. Nah, kalau misalkan kita coba hitung si kerusakannya gitu. Si ini tuh masuknya kita masukinnya ke kriteria yang mana gitu, Pak. Soalnya di sini tuh kelihatannya kayak semuanya masuk, ya dari sisi pothole-nya masuk, dari sisi ravelingnya juga masuk gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya kelihatan sampai tanah banget, itu tuh bisa kita sebut raveling atau enggak gitu, Pak? Oke, Si apa? thank Lupa. you Fahmi. Oke. Yang pertama Fahmi, kita harus bisa uh, maksudnya kita harus paham definisi raveling itu apa. Jadi raveling itu adalah
kondisi pengelupasan agregat di satu permukaan. Jadi dia hanya terkelupas. Jadi gini, raffling itu ini. Nah, ini contohnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada terkelupas ini raffling. Jadi masih ada permukaan ini, Fahmi. Masih ada permukaan, kemudian mana lagi ya? Nah, ini kan kasar ya. Ini udah mulai terkelupas, itu raffling. Nah, tapi kalau ini nah, kalau ini bisa disebut raffling ya, karena pertama nggak apa, yang pertama itu kan agregat permukaannya lepas karena ini dalam satu sistem permukaan aspal ya, permukaan aspal. Nah, tetapi raffling di sini dikategorikan high. Kenapa saya bilang kategorikan high? Karena dari raffling tersebut mengakibatkan lubang. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat ini banyak sekali kerusakan yang sangat parah atau dengan kategori high, baik itu raffling, kemudian lubang, kemudian ada deformasi ya, ada penurunan ya, ada alur. Nah, artinya kerusakan ini harus kita hitung, Fahmi. Kita harus identifikasi luasannya. Raffling itu kan luasan ya, lubang itu jumlah. Betul ya. Kemudian ada deformasi itu kedalaman. Kita harus data semua kerusakan-kerusakan itu menjadi angka ya, menjadi angka. Itu biasanya kalian hitung di SDI. Atau Fahmi bisa ambil keputusan itu dari parameter yang mau dipakai itu apa. Mau IRI, mau SDI, mau PCI, atau mau SCI, atau RCI. Gitu Fahmi. Nah, ketika kamu menilai dari SDI, kamu harus menghitung 3 kerusakan ya, betul ya? Kamu harus menghitung lubang, berapa jumlah lubangnya, kemudian kamu harus hitung alurnya, berapa kedalamannya, kemudian kamu harus hitung pothole-nya. Lubang retak ya, ada retak nggak di sini? Nah, ketika kamu lihat, oh ternyata luasannya itu kan persentase dari sampel. Misalnya sampel kamu per 10 meter atau per 20 meter lebar berapa. Nah, artinya hampir 90% ini bermasalah gitu loh. Gitu Fahmi. Jadi bagaimana kamu mengetahui bahwa itu raffling, kemudian bahwa itu lubang, ya kamu lihat dari visualnya dan kamu hitung berapa dimensinya, berapa tingkatnya sama jenisnya tadi ya. Dan kamu masukkan data-data itu ke ke salah satu parameter lah. Mau RCI, mau iri enggak ya, iri dia kerataan, dia pakai mobil, pakai Hawkeye. Itu Fahmi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Nah, tapi saya mau nanya ke Fahmi nih, kalau yang sebelah kanan ini gimana nih kondisinya Fahmi? Kalau yang Ayo. sebelah kanan ini kondisi lumpur, Pak. Iya, artinya ini tidak ada permukaan perkerasan ya. Dia hanya agregat bahkan tanah ya. Nggak Nah, bisa penilaian yang kiri sama yang kanan itu berbeda. Yang kiri itu sudah ada permukaan perkerasan, ya mau aspal mau beton. Yang kanan itu nggak ada. Ini biasanya di Papua ini kelihatan rumah-rumahnya ini ya masih jerami ya, daerah pedalaman nih. Dia sudah ada space untuk jalan, untuk transportasi, tapi permukaannya itu masih tanah gitu ya. Ini mungkin karena musim hujan dilalui kendaraan ya jadi kepater gini ya. Oke. Nah, jadi intinya adalah Fahmi sama teman-teman yang lain, ketika kita sudah melihat kerusakan, maka kita mikir, Fahmi tadi bilang Pak ini raffling sama lubang, terus mau diapakan? Kita hitung, kita masukkan ke dalam beberapa parameter indikator perkerasan jalan, kondisi jalan ya. Mau IRI, mau SCI, mau SDI dan yang lain-lain, apapun itu, dengan parameter tersebut, itu kan parameter ada referensinya ya. Ada dari referensi ASTM, ada Bina Marga, dan yang lain-lain. Dengan referensi itu, kita bisa menghitung ataupun menentukan kondisinya mau baik, rusak sedang, tidak mantap, rusak ini, contohnya mana ya ini. Mau ini kita ada referensinya gitu loh. Jadi nggak sembarangan, oh itu rusak berat Pak. Tahu dari mana rusak berat? Wah itu irinya misalnya rusak, misalnya sini ya. Oh irinya 9,5, SDI-nya itu 200. Nah, kita ada justifikasi atau ada perhitungan analisisnya gitu loh. Baru nanti kerjai
biasanya erupsi tebalnya apa. Nah itu tindak lanjut pengendara. Ini pemeliharaan jalan simpel ya. Jadi ketika kalian sudah tahu rusak, apa yang harus dilakukan? Tapi perbaikin. Nah, gimana cara perbaikannya gitu? Nggak harus langsung ditambal, enggak. Kita harus ada analisisnya gitu. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Cukup? Pemeliharaan jalan biasa kita temuin di lapangan. Jadi enak diajak di situ. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa kalian lihat di lapangan gitu? Ada? Nggak ada? Belum ada. Kira? Belum ada ya. Oke, sudah cukup jelas ya, dan sangat jelas kalau misalkan kalian mempelajari lebih dalam. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Ini kita sudahkan dulu ya perkuliahan pagi ini. Untuk asistensi udah sampai mana ya? Sama Tugas Pak 2, Pak. Yayat, tugas 2 itu tugas SDI ya? Iya, Pak. Iya. Oh, ada kendala nggak SDI? Ada kendala SDI? Udah ya. Koreksinya tentang apa? Salah-salahnya di mana? Ada salah-salah? Nggak ada? Aman ya? Aman, Pak. Ya udah, nanti pokoknya gini, kalian punya hak untuk bisa diskusi baik itu dengan saya ataupun dengan Pak Yayat gitu. Jadi kalau ada pertanyaan atau yang bingung ya nggak apa-apa, tanyain aja gitu. Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Pelajarin itu. Ada materi minggu depan, materi apa ya? Sebentar. Minggu depan itu materinya adalah sorry. BBB. Minggu depan itu materinya adalah review perhitungan beban lalu lintas ya. 2 minggu Iya, lagi Pak. kita UAS ya, UTS ya. Iya, Pak. Ya, review beban lalu lintas. Ini kalian kan udah dikerjakan ya waktu pas PPJ awal. Nah itu tinggal kita review aja sedikit. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Ini kalau terlalu banyak ngomong batuk nih. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kalau nggak ada halangan, kalian bisa hybrid ya. Ketemu kita di mana, di gedung ini, di lantai 3 ya. Nah, nanti kita ketemu hybrid. Semoga bisa offline ya. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak.